semuanya, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Siap bacain energi hari ini dan ceritanya. Oke, Mystical Wisdom sebagai tema seperti biasa. Semoga gak kayak kemarin ya. Ceritanya mau dilanjutin yang kemarin apa ngikutin energi hari ini aja? Kalau kemarin karma atau ikatan batin, soalnya beda tipis. Sekarang sama-sama ikatan, tapi yang jelas mau ikatan batin juga kita harus siap untuk merelakan. Karena apapun yang namanya ikatan itu kalau tidak, jadi makanya komitmen tertinggi adalah pada diri sendiri. Di saat kita tidak stuck, kita tidak grow, kita tidak tumbuh dan berkembang untuk menjadi yang lebih baik, artinya itu karma. Karma itu nggak selalu jelek ya, ada positifnya. Jadi everything has two sides of coins. Semuanya itu ada baik dan buruknya. Bagaimana kita melihat segala sesuatu tanpa mengejudge ya. Ngejudge itu nggak selalu jahat, ngejudge itu nggak selalu jahat juga. Ngejudge yang istilahnya, lu baik banget sih Ki, gue orang gini, kok lu ngejudge gue sih gitu. Lu kan udah gini gitu kan. Siapa bilang gue baik? Menurut lu baik, buat gue enggak. Gitu maksudnya. Jadi baik atau buruk itu semua relevan ya. Buat gue semuanya benar, buat gue semuanya, nggak ada yang salah. Buat gue nggak ada yang salah. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di semesta ini ya, semua ada reason di balik itu semua gitu kan. Dan buat gue nggak ada yang salah. Kebenaran seseorang itu diterima aja, nggak harus sesuai sama gue kan gitu loh. Dihormati, dihargai, cukup. Dia punya proses pengalaman dalam mencapai suatu kebenaran apapun itu, hargai gitu. Itu benar gitu loh. Mau terus habis itu dia balik lagi ke gue bilang gue salah kan gitu. Oh ya udah, lu salah. Bukan gue lo yang bilang gitu kan. Cukup. Bukan gue lo yang bilang, lo sendiri yang ngomong kan gitu. Ya udah. Karena segala sesuatu itu memang harus pakai pengalaman. Dan kalau gue pernah bilang kebenaran itu hanya ada di rasa ya. Kayak seperti contoh, kalian boleh berteori kalian boleh makan satu gedung buku ya. Kalau nggak punya pengalaman akan satu aja yang kalian baca, has no make sense. It doesn't make any sense gitu. Kenapa? Kamu bisa berpintar siapapun juga otak kamu ya. Yang ada tertinggal di dalam memori kita tuh yang paling kuat adalah rasa. Bagaimana sesuatu itu meninggalkan rasa. Makanya gue goblok. Makanya gue goblok dalam ngapal. Makanya gue paling gak bisa ngapal. Kenapa? Otak gue gak jalan. Maksudnya gue lebih memori gue lebih dirasa dengan pengalaman gitu. Jadi buat gue percaya sama orang gitu. Gue percaya sama orang, tapi gue juga gak percaya sama mereka satupun. Artinya gini, kebenarannya mereka gue hargain, gue percaya, gue terima apa adanya. Itu kebenaran kalian gitu. Itu kebenaran kalian. Kalau gue nggak begitu, gue ngomong, gue nggak ada percaya satupun ya. Itu di saat kalau mereka maksudnya gini, mereka mau meyakinkan ke gue kalau apapun yang dialamin itu bisa diterapkan ke gue. Tunggu dulu, gue hargain apapun pengalaman lo, tapi jangan maksain kebenaran lo ke gue gitu. Gue terima apapun itu yang lo alamin, oke, gue hargain. Karena kebanyakan orang tuh sebenarnya cuma minta didengerin gitu menurut gue ya. Dan
Kalau untuk apapun kebenaran gue gitu ya, tunggu dulu, gue dengerin semua semua masukan lo, gue dengerin semua pengalaman lo, gue bisa rasa-rasain gitu, itu kayaknya bener gitu, itu kayak bener. Nah, tapi ternyata pas gue jalanin gak bener ya kan, beda, beda. Apa yang terjadi sama dia, apa yang terjadi sama gue ternyata beda. Walaupun gue pegang panduan yang sama, instruksi dan manual yang sama. Gue sama temen gue sama-sama kita pulang beda, gitu loh. Nggak harus sama kan kita, wajar kan beda, gitu. Perbedaan itu nggak harus disamakan, bisa nggak diterima. Bagaimana kita sekarang gini, kalau ikatan batin pun ya, kalau itu hanya cuman mengikat kita untuk berjalan di tempat, gunanya dari eksistensi lo sendiri sebagai individu di semesta ini apa? Kesuksesan buat lo apa? Lo pikir lo sukses, lo pikir lo happy, atau lo rasa lo sukses, lo rasa lo happy? Tujuan hidup lo apa? Happy. Klasik banget kan ya, itu sukses ya. Yang pengen gue apa sih happy buat lo? Apa sih sukses buat lo? Lo berpikir lo happy, apa lo ngerasa sudah happy? Kenapa banyak orang yang tajir nggak happy juga tuh? Mereka iya gue happy, gue liat yakin lo happy. Yang ada kelihatannya juga lo banyak beban. Semakin lo tajir, semakin lo banyak punya, beban lo lebih banyak, percaya deh. Semakin lo kurang, nggak banyak yang lo punya ya, ikatan lo tuh dikit gitu, lo lebih happy. Menurut gua ya, balik lagi, semua informasi itu ya hanya referensi. Gunakan akal untuk gini, hati itu kompas kita tetap. Apapun yang kita rasa, itu mengantarkan kita pada maunya kita dan kita supaya happy. Sesimpel itu. Kalau lo teoriin juga hati lo akan selalu, jadi kita akan selalu mencari pelarian apapun dari luar yang bisa memenuhi kita sendiri, padahal semuanya ada di dalam kita. Happiness, kebahagiaan itu sendiri ada di kita. Kebahagiaan itu bukan state of mind, state of our emotion. Selama kita masih terus mencari di luar dan gue ngelihat bagaimana orang jauh menghargai value, nilai dari semua yang terlihat, sehingga makanya pencitraan itu juga, ngerti kan pencitraan? Kebaikan yang hanya sebagai citra, persona. Sedangkan waktu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang kita bisa lihat. Waktu itu tidak terlihat, harganya gila, karena harganya hidup lo sendiri, eksistensi lo sendiri. Itu tidak, hampir underestimate banget penghabisan waktu. Bagaimana menggunakan waktu? Kok nggak keluar ya kartunya ya? Energi hari ini, Dragon, discover your courage. Coba kenali sampai mana batas keberanian kamu. Push
your limits. Di saat kita tidak berkembang, artinya kita takut. Ingat, musuh kita itu orang pertama yang paling bisa menghargai kualitas dan potensial diri kamu. Jadi, saat ketemu musuh yang kamu anggap musuh, ya, kamu harus bisa hargain itu, karena itu yang paling memberi pelajaran kepada diri kita untuk berkembang. Right? Makanya ada kata kenali musuh, sayangi musuh. Yang walaupun pada akhirnya musuh itu adalah diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita akan tarik menjadi nyata. Apapun yang kita fokusin, kita akan menarik ke situ. Kita fokus pada masalah, kita akan selalu ditarik oleh suasana orang yang sama, yang gini, kita akan menarik energi dari apapun yang kelihatannya berbeda tapi endingnya sama. Kemarin siapa yang ngomong sama gue tentang Capricorn ya, Capricorn. Ini selalu ganti-ganti tapi jatuhnya sama terus. Nah, itu energinya adalah ngelihatnya jangan ngelihatnya keluar, ngelihatnya ke dalam. Apa yang bisa gue perbaikin dari diri gue sehingga gue menarik energi yang sesuai dengan maunya gue. Jadi kalau ngomong, semua orang mengharapkan perubahan, tapi tidak ada yang mau berubah, gitu kan? What do you expect? What do you expect? Ingin perubahan tapi tidak mau merubah cara berpikir. Five of Swords kebalik. Page of Cups. Five of Wands. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Energi Aquarius udah kenceng ini. Iya kan? The Moon. Energi secara keseluruhan ya, The Moon. Besok full moon di Aquarius. Dan di bawahnya ada The Temperance, ada The Emperor, The Temperance, ada The Emperor, The Hierophant, Death, Nine of Pentacles, Eight of Wands, Four of Swords, Knight of Swords, Queen of Wands, The Judgment. Okay, too much already. Okay, full moon in Aquarius, right? Sekarang kita ada di Leo, right? Kalau di diagram, ya, Leo di rumah pertama, Aquarius di rumah ke-7. Rumah ke-7 selalu berbicara tentang relationship, marriage, contract, business partner, whatever. Okay. Dan Aquarius, kalau Aquarius full moon berarti kan karena mataharinya pas persis di seberangnya kan, ya nggak? Jadi semua ditangkap tuh penuh, ya kan? Jadi bulan ini tersinar dengan penuh oleh matahari. Semua yang tersembunyi akan terlihat. Oke, karena karena bulan itu selalu melambangkan hal yang tersembunyi, termasuk rasa dan emosi kita. Ya. Semua yang tidak terlihat, termasuk energi, frekuensi, dan vibrasi, dan termasuk rasa. Oke. Semua yang spiritual pun, ya, itu adalah artinya di luar yang duniawi. Oke. Nah, energi Aquarius itu adalah tentang selalu masa depan. Dia selalu melihat dari
big picture ya, secara dari big picture apa yang dia bisa kembangkan untuk mendapatkan visi dan misi, keadilan sosial, harapan semua tentang esok. Okay. Bukan tentang kemarin, bukan masa lampau, esok. Jadi full moon itu kan selalu tentang akhir, sesuatu yang berakhir ya. Jadi tapi di sini karena ini full moon Aquarius ya, kita punya fokus lebih ke beyond apa yang bisa kita harapkan dari sesuatu yang berakhir, bukan lebih auranya Aquarius itu bukan kita menjadi sedih, jatuh ke sesuatu yang telah berakhir, tapi kita lebih terinspirasikan untuk membangun yang lebih baik untuk masa depan, untuk hari esok. Oke. Nah, plus dan sekarang itu square, artinya kan Uranus lagi di Taurus. Artinya Uranus itu nggak jauh beda ya, karakternya dengan Aquarius, karena memang yang ngerule Aquarius itu Uranus. Oke. Sedangkan Taurus itu semua tentang nilai, uang. Nah, Uranus itu adalah sesuatu yang tidak semua tentang jati diri kita, seunik-uniknya kita, authentic self gitu, authentic diri kita tuh seperti apa ya. Yang akhirnya ini energinya sangat panjang ya. Energi Uranus itu juga sampai akhir tahun ya, di situ. Bahkan nanti juga akhir tahun dia pindah, Jupiter Saturn itu pindah ke Aquarius. Oke. Nah, Aquarius itu rebellion, karena dia berani mengambil semua tindakan yang memang itu terbaik untuk dirinya. Okay. Dia percaya akan hari esok dia seperti ini, dia nggak peduli, dia akan mempertanyakan semua yang memang menghambat dia untuk maju. Itu Aquarius ya. Dan di sini dia dipertentangkan, jadi dia kepotong square sama Taurus, karena Uranus juga lagi di situ. Jadi konfliknya adalah makanya ini nggak hanya di level personal tapi sangat kolektif dan juga personal ya, dimana setelah pandemik ini pun juga di seluruh dunia ya, mengalami suatu bisa dibilang juga revolusi terhadap apa yang kita sebut dengan nilai dan bahkan uang itu sendiri ya, yang sekarang semuanya hampir krisis ekonomi bukan ya. Jadi akan banyak tindakan-tindakan revolusi gerakan-gerakan yang memang berbentur dengan apa yang kita pegang sebagai nilai dan pedoman kita sudah jadi banyak orang yang sudah mulai membantah ya, akan semua kebijakan yang diciptakan oleh mereka yang punya kuasa, power, untuk menentukan siapa jati diri saya, apa yang terbaik buat saya gitu. Karena apa? Berangkat dari inequality, karena ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan itu juga ada di karakternya si Aquarius. Keadilan sosial, kesadaran bersosialisasi, dan Aquarius itu juga yang dia juga yang punya sosmed karena dia teknologi sosmed, dan akan banyak perang informasi ya. Balik lagi, semua yang kita terima itu hanya energi frekuensi dari referensi yang harus kita olah berdasarkan nilai kebenaran masing-masing individu. Jangan diterima gitu aja, maksud gue. Karena sebagai followers, artinya kalian nggak punya opini sendiri akan siapa kalian, gitu. Artinya
kalian hanya mencari mana nih yang cocok menurut apa yang kamu pelajari. Padahal hidup itu nggak ada instruksi dan manualnya. Bagaimana hidup kamu harus seperti apa. Karena kamu adalah individu yang unik, nggak ada yang sama kamu. Kalau kamu disuruh untuk jadi kayak bapak kamu, mau dipaksain kayak gimana pun juga, kamu akan berontak pada satu saat. Walaupun memang pada akhirnya buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya, tapi tetap di situ pasti nanti ada konflik. Jadi kayak ya itu tadi, ini energinya seperti ayah dan anak. Dan percaya akan setiap individu mengalami proses dan pengalamannya untuk mencari jati dirinya sendiri. Gak perlu kita menguasai, kita cuma punya kontrol akan diri kita sendiri. Selama kita masih fokus terhadap orang lain, selama kita fokus terhadap orang lain, kita selalu mencari di luar pengakuan validitas tentang apa yang kita percaya. Lu mampu apa enggak aja buat gue bener. Lo bilang lo mampu, benar. Lo bilang lo gak mampu, lo benar. Masalahnya adalah yang lu pegang sendiri, kepercayaan lo itu yang akan termanifestasi. Udah, titik. Balik lagi, percaya baru menjadi kenyataan. Kalau lo percaya lo gak mampu, ya lo gak akan mampu. Lu percaya kalau lu mampu, ya lu akan mampu. Dan gak ada yang salah untuk menjadi yang gak mampu atau menjadi mampu. Itu pilihan. Lu mau bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik atau enggak kan juga pilihan ya. Lu boleh kok jadi pengemis terus. Lu boleh kok jadi apapun yang lu mau, boleh. Siapa juga yang larang gitu kan. Be it whatever you believe gitu kan. Full Moon dan Aquarius. Lihat gambarnya. Di sini gue ngeliat si cewek itu kayak hangman tuh ya. Dia modelnya kayak kebalik gitu kan. Terpana sama sinar yang masuk ke dalam bawah laut ya. Dan laut itu selalu tentang water ya, laut itu selalu tentang emosional dan rasa kita. Yang terkena terang, karena pada akhirnya kita mampu, kita ngasih kesempatan ya, fokus kita ke apa yang kita rasa, bukan terhadap apa yang orang lain pikirkan. Putih, hitam, bulannya di tengah. Dia netral, dia tidak berpihak antara baik dan buruk. Kebenaran, baik atau buruk, itu semua relatif berdasarkan pengalamannya masing-masing. Nggak perlu merasa benar juga, dan nggak perlu cari benar siapa yang benar dan salah. Fokusnya apa? Mencari sesuatu pengakuan dari gue yang benar loh, penting gitu. Solusinya apa? Udah oke, lu bener deh gitu, gue gituin ya. Kalau oke lu bener deh terus gitu, masalahnya kelar nggak? Enggak. Udah punya solusi belum? Enggak. Itu namanya ilusif. Bagaimana kita menerima suatu kenyataan tanpa harus memberi label sesuatu itu baik atau buruk. Tapi tujuan utamanya adalah progres. Karena baik atau buruk, kita bisa belajar dari baik atau buruk.
go with the flow, to comprehend the situation at the moment, right? But detach yourself for you to think out of the box, right? To see in the bigger picture, in order for us to be the flow, not to go always with the flow, but be the flow. Artinya mengikuti arus, menerima, terbuka terhadap segala apapun energi frekuensi yang masuk tanpa harus memproteksi diri, ya. Terbuka akan semua, belajar menerima apapun energi yang ditawarkan oleh semesta, ya. Dan menjadikannya selalu pelajaran untuk be a better person, gitu. Jadi mengikuti segala arus, buat gue hidup itu bermain dengan flow. Apa energi dan frekuensi hari ini? Gue bermain dengan flow. Tapi karena gue tahu, karena gue kenal apa yang gue rasa, gue tahu apa yang rasa, gue punya batas. Tanpa harus gue memproteksi diri gue. Enggak, gue tetap gue tuh open sama semua orang. Karena gue bisa belajar dari siapapun, gitu kan. Jadi gue coba untuk open dengan siapapun, semua orang, ya kan. Dan ngomongnya gimana? Dan begitu gue tahu ini sudah tidak nyaman buat gue dirasa, gue kasih batas, gitu. Dan itu harus supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak terbawa arus, supaya kita tidak tersesat, kan gitu. Kita harus tahu batasnya kita di mana. Tapi jangan selalu membatasi diri, karena di saat kita mulai memproteksi diri kita, artinya kita membatasi diri. Kita tidak membuka untuk menerima apapun yang masuk ke kita, gitu kan. Nah, go with the flow adalah bermain dengan flow, bermain dengan apapun yang datang ke kita, ya, untuk memahami keadaan dan situasi. Begitu kita sudah, tapi kita harus jaga jarak dalam arti kita jangan bermain api. Kita jangan bermain api, karena setiap ikatan itu menjerat. Detach yourself untuk melihat segala situasi, keadaan secara menyeluruh, dari out of the box, di luar kotak. Dan bagaimana caranya setelah kita mampu memahami situasi dan keadaan, karena kita yang menciptakan realitas kita, kepercayaan kita akan kemampuan kita dalam menangani apapun situasi dan keadaannya untuk menjadi yang terbaik untuk semua orang, nggak hanya gue sendiri. So, be the flow. Setelah kita memahami di mana gue berdiri, energinya apa aja di sekitar gue, ada faktor apa aja di situ, pemahaman akan setiap energi, melihat dari sisi yang lebih besar, dan kendalikan suasana untuk yang terbaik buat semuanya. Akhirnya kita sudah tidak mengikuti the flow, bukan followers, tapi kita yang menentukan, kita sebagai inovator, kita sebagai trendsetter, kita yang be the flow, maksudnya adalah menjadi inspirasi, be the change you want to see in the world. Hanya orang yang percaya kalau dia mampu, hanya orang yang percaya kalau kita bisa merubah dunia, hanya dia yang akan melakukannya. Percaya dan terjadilah.
Alright. Gila, udah lama juga gue ngomong ya. Five of Swords. Ini kita tidak kita berpikir lagi, artinya kita berpikir lagi dengan batasan-batasan yang sudah kita berikan kepada apapun circumstances ya, apapun situasi dan keadaannya. Karena ini bikin lu pusing. Dan lu harus mau nggak mau lu batasin. Ya. Kita itu terbentuk dari hati-hati dengan lingkungan kita, dengan siapa kita berinteraksi, itulah terjadi ikatan. Okay. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita, semuanya itu ya mempengaruhi kita, bahkan energi pun terpengaruhi. Jadi berhati-hatilah, waspadailah, sadarilah dengan siapa, dengan apa kita mengikat diri kita. Memajukan kita nggak? Atau kita jadi lebih kecil? Si Page of Cups ini ya, gue masih agak-agak ragu ya, karena dia itu hatinya disimpan, ditaruh di bawah dilepasin, hatinya dilepasin, nggak pada tempatnya gitu loh. Tadinya gue pikir nih anjing, tapi lama kok kayak jadi kayak babi ya, melayang gitu, terbang. Anggap aja itu anggap aja ini anjing ya. Anjing, kalau gue ngeliat ini anjing, awalnya ini gue ngeliat anjing, dan itu artinya loyalitas ya, yang sudah terbang karena kosong. Di situ dia terbang ya, loyalitasnya terbang dari ikatan mangkuknya, cup diikat kan tuh, mangkuknya diikat, terikat kan, loyalitasnya terbang. Dan hatinya diumpetin. Kesannya si Page ini ya memisahkan antara hati dan loyalitas. Jadi loyalitasnya sudah melayang entah kemana, hatinya diumpetin terus gitu. Dia hanya bermain-main. Namanya juga Page ya kan, ngarepin apa sih dari Page? Sukanya main-main doang, anak kecil ya kan, immature. Five of Wands di sini gue ngelihatnya adalah kolaborasi, seperti kemarin udah gue jelasin tentang Five of Wands. Ya, setiap orang yang berbeda ini ya, berbeda dalam Wands kan passion ya. Perbedaannya bekerja sama, memberi terang untuk lingkungannya. Oke, God's guidance untuk hari ini. Ini balik lagi ya, di sosmed segala macam ini jadi ada kayak semacam konflik besar-besaran, perang informasi. Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Ini kartunya Pisces, Hathor, receptivity adalah menerima. Ya. Allow yourself to receive. Biarkan diri kita untuk menerima apapun yang terjadi. Kita harus bisa melihat kenyataan. Apapun yang terjadi tanpa harus menilai.
This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Karena ini akan meningkatkan intuisi kamu, energi, dan kemampuan dalam memberi ke orang lain. Karena yang kita beri itu ya sebaiknya bukan pencitraan, tapi dari hati yang tulus. Bukan karena kita ingin dilihat baik, terlihat baik, whatever itulah. Karena gue bilang lagi, semua bagaimana kita melihat sesuatu itu tanpa harus menilai sesuatu itu baik atau buruk. Kita harus bisa melihat netral artinya karena yang buruk pun bisa menjadi positif. Ini nih halunya society yang selalu mengatakan mengumbar-umbar berpikiran positif. Buat gue itu halu total, ilusif total. Buat gue berpikiran positif itu sangat menjerumuskan. Kenapa? Karena di saat kejadian kenyataan itu pahit, lu dipaksa untuk berpikir positif. Malu gila ya? Yang pada akhirnya lu cuma ngarep dan tidak bertindak. Karena selalu mengharap yang positif. Padahal di saat kita harus bisa menerima sesuatu itu dengan apa adanya. Ini masuk kejeblos selokan. Misalnya gini deh, oke, gue nge-drugs dulu, gue junkie dulu. Gue menyesal gak? Enggak Jo, gue gak nyesel. Karena dengan pengalaman gue yang sejangki-jangki sampai lumpuh gitu, gue sempat lumpuh udah dia masukin ke rumah sakit jiwa gitu kan. Tanpa itu gue mungkin nggak bisa bertahan di Italia selama 16 tahun. Gue berterima kasih banget dengan apapun yang terjadi di gue. Karena apapun yang terjadi di gue, entah itu pahit, sakit, manis, semua itu berkah untuk kita melangkah ke depannya. Kejadiannya adalah gue yakin dan gue percaya apapun yang terjadi ke gue itu adalah yang terbaik buat gue, walaupun itu pahit. Ada nanti purpose dari ini, mungkin semua pelajaran pahit gue itu sekarang untuk gue share ke lo semua. Mungkin, who knows, right? Gitu. Dan ini kartu Pisces, gue sendiri Pisces. Jadi artinya dan Pisces itu selalu tentang unconditional love ya. Unconditional love, dan kita selalu cuman kita juga sebagai pelarian. Di saat kita tidak menilai, menelan, it is what it is ya. Kita bisa bertindak untuk yang terbaik, bukan berharap sesuatu berputar seperti maunya kita tanpa kita ada tindakan. Gimana kita mau bertindak kalau kita cuma berharap dari sesuatu yang ilusif, positif. Di saat kita tidak melihat nilai dari suatu kesalahan kita sendiri yang membuat suasana itu menjadi seperti itu kan. Itu semua kita pilihan loh. Kehidupan kita tuh kita loh yang milih. Lu mau sekolah nggak sekolah itu pilihan gue, nggak ada yang benar sama sekolahan gue. Ini pilihan gue. Kesalahan gue kalau terus gue harus begini-gini, kesalahan gue terima. Dan begitu gue memaafkan diri gue memaafkan, dengan begitu gue memaafkan diri gue karena gue sudah memilih saat itu, memilih kejadian ini, itu adalah tanggung jawab gue sendiri untuk merubahnya, bukan berharap seorang hero, seorang pahlawan datang jenguk lu nih, selamat loh gitu. Tolong dong ah. You have your own power for your own life gitu. Bertanggung jawablah pada diri kita sendiri. Jangan menggantungkan diri kita, kebahagiaan diri kita pada orang lain. Ekspektasi itu hanya pada diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri. Akhirnya kita tahu apa yang kita bisa tarik dari orang lain di saat kita tahu.
Kalau kita nggak tahu akan diri kita akan selalu mencari di luar. Fokus pada diri kita sendiri dibanding harus memfokuskan pada orang lain. Ngapain? Gue mah capek ngurus, gue paling gak doyan nyampurin urusan orang lain, paling gak doyan. Kenapa? Gue ngurusan sendiri gue jadi ruwet gitu kan, mikirin orang lain. Gue kalau nggak ditanya, kalau nggak diminta, gue nggak akan. Kadang-kadang kalau emang bener gue ngeliat, oh kayak ini orang butuh masukan gitu ya, gue ngomong. Tapi kalau begitu dia menolak, ya udah gitu kan, ngapain gue juga ngampurin. Capek di gue, tolong. Gitu. Nah, dan perhatian itu, atau bahkan waktu, fokus dan energi kita pun tidak digubris sama orang lain. Itulah Pisces ya. Self sacrifice dan unconditional love-nya adalah di situ. Yang akhirnya kita selalu melarikan diri dari kenyataan. Yaitu kita sering, makanya gue juga bilang, gue party gila deh, gue orang party banget sih. Tapi bukan berarti gue gak tahu batasnya gue. Justru karena masa lalu gue belajar banyak tentang memberi batas dan bertanggung jawab pada diri gue sendiri, mendapatkan apa yang gue mau. Contoh, ini referensi dari gue. Karena semakin kita memaksimalkan potensi kita, kita mampu juga memberikan yang terbaik terhadap orang lain. Oke. Kalau kita sendiri tidak baik, kita akan memberikan yang tidak baik pada orang lain. Apapun itu pencitraannya. Lu mau ngasih duit buat gua donasi ya. CSR. Sedekah. Itu memanjakan. Ini opini dari gue. CSR untuk perusahaan-perusahaan besar ya, udah menjadi hukum di sini untuk memberi CSR. CSR itu apa ya? Yang itu loh, kayak sedekah kepada orang sekolah, kepada desa, kepada whatever ya. Buat gua itu sangat memanjakan karena kelanjutannya nggak ada. Lo mau ngasih duit, lo mau ngasih bentuk apapun, kalau itu tidak berguna buat mereka, buat apa? Pencitraan bukan sih? Lo ngasih duit ke seseorang yang nggak tahu akan digunakan uangnya untuk apa? Untuk dia menjadi lebih baik atau hanya memanjakan? Gitu loh. Increase your intuition, energy, dan ability to give to others. Sehingga allow yourself to receive. Jadi kita harus belajar menerima dulu untuk bisa meningkatkan intuisi kita, energi, dan kemampuan dalam memberi kepada orang lain. Kamu memberikan instant gratifikasi atau kebahagiaan jangka panjang yang sustainable, atau kamu hanya malah instant gratifikasi itu malah merusak buat gue. Kenapa? Memanjakan, membuat menyenangkan orang lain cuma sekedar menyenangkan. Intinya pesan moralnya nggak ada. Itu aja. Tidak bisa digunakan lagi, diputar lagi gitu kan. Kamu kasih waktu ke orang sama kamu kasih duit ke orang, mana yang lebih berharga? Apa kata semesta untuk energi hari ini? Gue cerewet banget ya, Bo. Energy flows where my intention goes. Energi bergerak kemana intensi kamu mengarah. Satu lagi ya. I am the loving energy of the universe.
saya adalah energi cinta dari semesta. Keren. Oke. Alright, makasih semuanya. Semoga berguna